Untuk overview kaitan dengan rumusan SOP manajemen SDM ini, saya cuma menggunakan referensi dari salah satu buku klasik dalam manajemen SDM, yaitu karyanya Edwin by Plipo. Gitu. Ya. Dulu tuh banyak dipakai dulu. Ya. Tapi dulu judulnya masih personalia. Sekarang aja dirubah jadi SDM. Isinya sebagian besar sama sih, cuma beda sebutan. Nah, saya tertarik untuk menggunakan frameworknya Plipo ini karena Plipo itu mendefinisikan manajemen SDM itu sebagai terdiri dari dua kelompok fungsi. Satu fungsi manajerial, satu fungsi operasional. Ya. Jadi kalau ditanya, itu proses manajemen SDM itu terdiri dari apa? Maka jawabannya adalah mengelola SDM itu terdiri dari dua kelompok fungsi, ya. Satu kelompok fungsi manajerial, satu lagi kelompok fungsi operasional. Apa bedanya? Kelompok fungsi manajerial itu ada pada semua bidang manajemen. Apakah itu HR, apakah itu marketing, production, finance, whatever. Ya. Dan Plipo hanya membaginya ke dalam 4 fungsi, yaitu PODC, planning, organizing, directing, controlling. Ya. Dulu mungkin yang terkenal POAK dari Terry, ya. Planning, organizing, actuating, controlling. Cuma kalau versinya Plipo ini hanya beda di actuating-nya diganti dengan directing. Ya. Nah, itu fungsi manajerialnya. Dan itu sebenarnya melekat pada diri semua manajer, semua atasan. Semua atasan harus melakukan fungsi-fungsi manajemen ini. Merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengendalikan. SDM pun perlu ada aspek manajerialnya, bagaimana merencanakan SDM, mengorganisir SDM, mengarahkan SDM, dan mengendalikan SDM. Nah, itu kelompok fungsi manajerialnya. Yang kedua adalah kelompok fungsi operasional. Kelompok fungsi operasional ini, kalau versinya Plipo, itu cuma terdiri dari 6 fungsi operasional. Yang pertama adalah pengadaan SDM. Yang kedua adalah pengembangan SDM. Yang ketiga adalah kompensasi SDM. Ya. Atau sekarang kita menyebutnya remunerasi barangkali. Ya. Atau komben, ada yang menyebutnya komben, kompensasi dan benefit. Kemudian yang keempat adalah integrasi SDM. Yang kelima adalah pemeliharaan SDM. Dan yang keenam adalah pemisahan SDM. Sebuah organisasi adalah sebenarnya fungsi operasional yang membedakan. Jadi yang membedakan departemen HR dengan departemen finance dengan produksi dan marketing itu adalah fungsi operasional yang membedakan. Sedangkan fungsi manajerialnya sama semua, nggak peduli dia bidang apa. Ya, jadi planning, organizing, directing, controlling itu ada dan melekat pada fungsi dan peran setiap atasan atau setiap manajer. Nah, sekarang apa hubungannya dengan SOP? SOP pun bisa kita turunkan dari situ. Dan sebenarnya setiap satu fungsi operasional, misalnya pengadaan SDM, itu mengandung 4 fungsi manajerial. Ketangkap nggak maksudnya? Setiap satu fungsi operasional mengandung 4 fungsi manajerial. Contoh, pengadaan SDM. Kalau kita bicara pengadaan SDM, maka perlu ada juga perencanaan pengadaan, pengorganisasian pengadaan, pengarahan pengadaan, dan pengendalian pengadaan. Jadi kalau kita bikin satu matriks, tabel, begitu, ada berapa banyak sih fungsi-fungsi di dalam mengelola SDM? Ngitungnya adalah 4 fungsi manajerial kali 6 fungsi operasional. Jadi berapa? 24 fungsi. Ya enggak? 24 fungsi. 4 fungsi manajerial dikalikan 6 fungsi operasional. Jadi kalau sekarang bertanya, harus ada berapa SOP sih yang kita bikin? Kalau mau lengkap ya 24. 24.
Jadi pengadaan beranak pinak gitu, ada perencanaannya, pengorganisasiannya, ya, ada pengarahannya, ada pengendaliannya. Pengembangan juga sama. Gitu. Pengembangan itu di dalamnya ada perencanaannya, ada pengorganisasiannya, ada pengarahannya, dan ada pengendaliannya. Gitu. Tapi sekarang persoalannya, perlu nggak sih dibikin semua? Gitu. Jawabannya tergantung kebutuhan. Ya. Kalau yang tadi di awal saya cerita soal ISO itu kan membatasi hanya pekerjaan-pekerjaan atau proses yang mempengaruhi mutu secara langsung. Ya. Dan yang dimunculkan adalah hanya perekrutan dan pelatihan. Itu pun untuk posisi-posisi yang mempengaruhi langsung terhadap mutu yang diwajibkan. ISO 9000 itu tidak mewajibkan SOP payroll misalnya, nggak ada, ya. Atau misalnya penyelesaian perselisihan itu nggak ada, ya. Jadi dia cuma mewajibkan dua gitu, ya, minimal lah, ya. Nah, tapi terus nanti portofolio yang kita mesti siapkan apa? Ya syukur-syukur kalau ke-24 itu sudah ada atau paling tidak 6 lah ya. Kalau itu kan saya mungkin terlalu menjumlahkannya agak berlebihan begitu ya.